Data. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Rima Arta, MII Expert Indonesia Koordinator. Yang kami hormati Mas Afid, Mas Ahmad Fahmi Taufik, Account Technology Strategist dari PT Microsoft Indonesia. Kemudian yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Hamzah Hipi STMT dari Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, sekaligus MII Expert kita. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu seluruh MII Expert Indonesia yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, kita masih dipertemukan, diperkenankan untuk bisa belajar bareng, bertemu melalui agenda rutin kita, yaitu MII Manlikol. Dan hari ini hari yang istimewa karena di bulan Februari ini kita nanti akan belajar hal yang baru. Apa perkembangan terbaru dari Microsoft yang harus kita ketahui begitu nantinya akan disampaikan tech update oleh Mas Ahmad Fahmi Taufik atau Mas Afid. Kemudian di sesi MII sharing nanti kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Hamzah Hipi ya dari Provinsi Gorontalo. Beliau akan memaparkan kepada kita strategi partnership Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dengan Microsoft Indonesia dalam implementasi digitalisasi sekolah jenjang SMA dan SMK untuk Provinsi Gorontalo. Tentu tema kali ini sangat menarik Bapak Ibu semua, sehingga kami harap Bapak Ibu MII sudah hadir semua dan sudah ready, sudah siap menyimak paparan maupun info-info terkini yang nanti paling awal akan disampaikan oleh Mbak Rima Arta ya tentang info yang harus kita ketahui di bulan Februari ini. Untuk mengefektifkan waktu yang ada, Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka bersama kegiatan hari ini. Bagi yang beragama Islam, kita bukan dengan basmalah. Bagi Bapak Ibu yang menurut agama lain, kami aturkan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita buka bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami aturkan kepada Mbak Rima Arta untuk menyampaikan MII program update. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Monggo Mbak Rima. Terima kasih Pak Agus. Dari saya apakah terdengar Pak? Sudah terdengar jelas Mbak, silakan. Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu MII Expert dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya sehat-sehat ya? Coba dibuka dulu mikrofonnya. Sehat. Lama ini nggak Alhamdulillah kedengaran sehat, Mbak. suaranya. Sehat, Mbak Rima. Kok cuma sedikit? Kan MII ini di sini ada 1.000 orang. Coba saya mau dengarkan lagi nih suaranya. Jadi, selamat siang Bapak Hadir, Ibu. sehat. Siang, Ya, Mbak Selamat siang, Rima. Mbak Rima. Sehat selalu. Siang, Mbak Rima. Ayo disapa dulu satu sama lain, luar biasa loh. Ini mantul. Siang, Mbak Rima. Di FY23 ada yang berapa nih? 6 kali ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada Mansikol hari ini tepat waktu, tepat waktu ya, yang kami dari sebelum jam 14.30 sudah pada sama. Luar biasa semangatnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk tech update, untuk FII program update di bulan ini ada dua hal utama yang mau saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah mengenai, ini kegiatan besar kita, yaitu partnering dengan Orbis Future Academy dalam rangka program Orbis Guru Merdeka. Ya, kemarin Bapak dan Ibu yang merupakan trainer OGM, ya, itu sudah onboarding. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan onboardingnya, dan ada juga sih beberapa dari Bapak dan Ibu yang trainer OGM kami sudah ikut mendaftar dalam Month of Microsoft Technology Workshop, jadi ikutnya yang workshop. It's okay, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Untuk yang kemarin kebetulan berhalangan, ya karena mungkin mengikuti workshop ataupun ada kegiatan lainnya, mungkin saya mau recap sedikit saja ya Bapak Ibu dari kegiatan onboarding OGM ya. Jadi update dari tim Orbis terkait dengan onboarding OGM adalah sudah diinfokan ya bahwa dalam onboarding kemarin level 3 ya atau instructor lab OGM itu akan dimulai
sejak tanggal 6 Maret. Ya, jadi akan ada yang mulai pertama itu di tanggal 6 Maret, ya Bapak Ibu. Dan ada juga yang nanti pertamanya mulai di tanggal 13 Maret. Jadi nanti akan ada 2 batch, nggak bersamaan. Saya bilang ada. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu ini karena MIT itu terpilih menjadi lab trainer, ya, jadi menjadi trainer utama. Dan Bapak Ibu yang non MIT, nah itu nanti akan menjadi co-trainer, ya Bapak Ibu. Jadi sebagai lab trainer, Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kepemimpinan kita ya sebagai seorang MIT untuk leading sesi Orbit Guru Merdeka dengan baik ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi, mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama juga dengan tim fellow ya dan juga tim training ya Bapak dan Ibu. Dan saat ini tim Orbit itu sedang dalam proses Bapak dan Ibu calon trainer, semua trainer semuanya sedang digabungkan ke dalam grup WA. Jadi kita tunggu aja grup WA-nya itu Bapak dan Ibu selesai di-create oleh tim Orbit. Nah, lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu ini nanti mengajarnya akan disesuaikan dengan data yang Bapak Ibu isikan di dalam survei. Kan Bapak Ibu diminta untuk mengisikan hari apa, ya? Available untuk mengajar. Ada yang Senin Rabu, ada yang Selasa Kamis, ada yang katanya bisa kedua. Jadi nanti itu tidak bisa request ya Bapak Ibu, tapi sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu silakan ke tim Orbit. Jadi pengaturan schedule-nya juga akan segera ditunjukkan oleh rekan-rekan dari tim Orbit. Ya. Lalu Bapak dan Ibu mungkin ada yang terlewat mengisi declaration, self-declaration, itu nanti jika masih ingin bergabung ya menjadi trainer OGM, tapi waktu itu terlewat email untuk mengisi self-declaration, silakan Bapak dan Ibu menghubungi tim Orbit ya, nanti akan dimasukkan ke dalam waiting list. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik, untuk saat ini Bapak Ibu yang sudah mendeklarasikan diri siap untuk menjadi trainer di OGM itu ada sekitar 207 trainer. Nah, jadi nanti pembagian sekitar 207 trainer itu tim Orbit ya, Bapak Ibu yang mengikuti. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas tentang kegiatan Orbit Guru Merdeka, ya, recap dari onboarding kemarin. Lengkapnya nanti akan di-share Bapak dan Ibu recording dari kegiatan OGM. Saat ini katanya sih lagi proses uploading, jadi nanti ditunggu aja kabar dari saya selanjutnya ini Bapak Ibu. Oke, yang kedua Bapak dan Ibu selanjutnya adalah, nah ini, Month of Microsoft Technology Workshop. Ya, workshop penuh 1 bulan nih Bapak Ibu yang sedang diagendakan oleh komunitas MIT Expert. Ya, sudah berjalan Bapak dan Ibu 2 sesi workshop yang sangat luar biasa ya yang dibawakan oleh Ibu trainer kita, Ibu Roro Martinunti ya, tentang ilustrasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Itu luar biasa Bapak Ibu, atensi dari para peserta yang hadir ya, mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu Roro ya, bagaimana bisa menggambar, bisa membuat ilustrasi dengan media Microsoft Teams ya. Hari pertama membuat gambar biru, hari kedua itu ada foto wajah dan ada ikan koi, aduh keren deh pokoknya ya Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Roro yang sudah bersedia ya membimbing para guru-guru khususnya MIT dan juga guru-guru di Showcase School ya untuk bisa memiliki keterampilan yang baru, skill yang baru dalam membuat ilustrasi menggunakan media PowerPoint. Bapak Ibu masih ada 3 sesi berikutnya dengan 3 narasumber ya. Minggu depan itu sangat keren juga lanjutannya dari Bu Roro. Kalau Bu Roro kemarin ilustrasinya pakai PowerPoint, dan next hari Selasa dan Kamis minggu depan itu dengan menggunakan Paint 3D. Nah, jadi bisa bikin objek yang 3 dimensi. Ya, Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar silakan bergabung kembali. Namun Bapak Ibu, karena itu juga merupakan workshop yang kita tujuannya adalah ingin bisa diikuti oleh seluas-luas guru di Indonesia, ya. Feel free to share Bapak Ibu linknya
apa.ms/mstech ya _workshop. Nanti bisa minta ke saya juga atau tanyakan saja di grup MIT ya, Mbak, soal ini apa. Nah, itu bisa diakses at the time ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau tiba-tiba misalnya siang hari itu, wah lagi tidak terlalu padat pekerjaan gitu, ingin menambah sesuatu nih yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan, boleh langsung jump in aja ke dalam workshop-nya ya, Bapak Ibu. Masih ada lagi dari Ibu Salma Nabila ya minggu depan dengan JNPD, dan nanti ada lagi Pak Yandri yang IT dan juga Pak Rona Rampen. Next itu adalah Power Apps ya, luar biasa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu mohon bantu untuk dipromot ya, dipromot kembali acara workshop kita. Kemarin yang hadir tuh di angka 100-an gitu, padahal yang daftar workshopnya itu di angka 500-an ya. Mungkin lupa, mungkin tiba-tiba pas lagi hari-harinya nggak bisa. Nah, tolong bantu dipromot lagi, Bapak dan Ibu ya. Lalu selanjutnya, Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah kemarin saya dan Pak Arief sempat meeting dengan tim PMM Platform Merdeka Mengajar yang mana mereka mengajak kita komunitas MIE Expert untuk ikut berbagi dengan guru-guru di Indonesia dengan cara kita tuh mengikuti event-event rutinnya PMM. Event rutin itu ada webinar, ada pelatihan, seperti itu Bapak dan Ibu. Kita dari pihak industri diminta untuk bisa ikut mengisi pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru. Dan ini akan saya diskusikan kembali dengan para fellow kita, Bapak dan Ibu, untuk dari serinya gimana nih supaya kita juga bisa terlibat dengan PMM Platform Merdeka Mengajar, terlebih dalam hal membuat komunitas di PMM ya, supaya kita bisa deliver lebih maksimal lagi jangkauannya, Bapak dan Ibu, webinar-webinar kita, pelatihan-pelatihan kita kepada guru-guru di Indonesia. Oke, dan yang terakhir Bapak dan Ibu, update dari saya adalah tentang ujian sertifikasi Microsoft ya. Saat ini sudah saya tutup ya Bapak dan Ibu untuk pendaftarannya, untuk request-nya dari sertifikasinya, dan sedang saya compile ya Bapak Ibu untuk diberikan kepada M. Taylor di Microsoft Regional. Namun info terakhir dari A adalah setiap ujian yang bisa langsung di-approve ya, di-approve voucher exam-nya, itu ternyata hanya MCQ saja. Untuk most Microsoft MTech Technique Certification ya, itu nanti harus menunggu approval dulu ya. Jadi belum tentu Bapak dan Ibu akan terus tergantung dengan budget yang dialokasikan untuk setiap negara, ya, untuk setiap pemerintah. Akan saya update kepada Bapak dan Ibu setelah nanti dari Mbak Penny Taylor juga. Baik, mungkin dari saya cukup dulu saat ini informasinya. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih Mbak Rima atas update yang disampaikan tentang MIE program. Bapak Ibu, tadi beberapa poin yang disampaikan terkait dengan Orbit Guru Merdeka, info terkini, kemudian workshop yang sedang berlangsung, dan terakhir terkait dengan info sertifikasi Microsoft ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di grup MIE bisa diulang dalam bentuk teks Mbak untuk memudahkan, karena tadi di chat ada request juga info suara Mbak Rima kurang diterima dengan baik gitu. Nanti mungkin dipertegas di grup saja sebagai bentuk ini aja penguatan. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk ke sesi teks update ya, update teknologi dari Microsoft yang kali ini akan disampaikan oleh Mas Fit atau Mas Ahmad Fani Taufik. Ada hal baru apa dari tools Microsoft Bapak Ibu? Tentu saja Bapak Ibu sudah mengetahui ada update di tools Microsoft Teams, dan seperti apa update-nya, manfaatnya untuk apa, seperti apa luar biasanya update ini Bapak Ibu. Langsung saja kita simak paparan dari Mas Afid, waktu sepenuhnya selama 20 menit ke depan. Monggo Mas Afid, langsung bisa di-handle.
sesi ini. Siap. Terima kasih sebelumnya, Pak Agus. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Salam kenal, nama saya Ahmad Fahmi Taufik. Ya, biasa dipanggil Afid, Bu. Saya sebagai Account Technology Strategist di Microsoft, sektor edukasi. Izin saya share screen untuk bahas tech update ya. Temanya hari ini Search Coach. Apa itu Search Coach? Saya coba sampaikan dulu dari materi ini. Nanti dari materi ini saya akan masuk ke demo. Izin kalau misalnya ada suara saya ada gangguan atau suara dari video tidak terdengar, boleh diinfo ke saya ya. Izin. Oke, saya mulai. Apa itu Search Coach? Oke, jadi sebenarnya Search Coach ini secara general itu search engine, Bu. Bapak Ibu, mau itu seperti Bing atau Google Search, pada intinya sama. Yang membedakan adalah fitur yang ada di dalamnya. Oke, kenapa Search Coach ini hadir? Pertama, mungkin para tenaga pengajar itu punya keraguan kalau misalnya siswa itu eh, ingin mencari sesuatu di internet, apakah ini valid atau enggak. Jadi kalau berdasarkan research ini 1 dari 10 itu ini research-nya so far masih di US, Bu ya. Itu hanya 14% siswa yang bisa membedakan antara fakta dengan opini. Kenapa? Karena tidak ada teknologi yang membantu para siswa untuk membedakan antara dua itu. Jadi apa aja yang dia baca itu ditelan. Nah, sebagai tenaga pengajar tentunya kita tidak mau gitu. Kita mau apa yang dicari siswa itu valid, aman, dan ya pada akhirnya juga bisa dipertanggungjawabkan untuk belajar, Bu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi bukan hanya mencari kopas selesai, enggak gitu. Ini next slide saya akan tunjukkan video Search Coach ini manfaatnya apa aja. Izin kalau misalnya tidak ada suaranya mohon info. Bisa didengar Pak Agus ya? Suara saya belum mendengar. Suara belum jelas. Belum, oke. Bisa di stop share dulu dan diulang. Sambil Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di menu chatting atau boleh berinteraksi nanti secara lisan dengan cara Bapak Ibu raise hand dahulu. Ya Bu, sambil menunggu ini sudah tersedia Bu ya di Teams. Jadi setelah demo ini mungkin Bapak Ibu bisa langsung coba testing si Search Coach ini manfaatnya apa aja. Di kelas, di pembelajaran itu menurut saya sih sangat meaningful ya. Oke, ini kayaknya ada internet saya juga lagi ada gangguan sebentar. Sudah? Yap.
Oke, Bapak Ibu, jadi itu sekilas tentang search codes. Jadi ini announcement terakhir di Februari tanggal 9, apa aja yang udah fitur apa aja yang udah ada. Saya nggak akan baca satu-satu, tapi nanti di fitur berikutnya ini akan lebih enhance karena bisa diintegrasikan dengan assignment, terus insight-nya lebih bagus, dan untuk para tenaga pengajar, untuk school leader-nya ini bisa dapat insight yang lebih deep lagi dari sisi fungsi. Jadi tenang aja kalau misalnya nanti siswa Bapak Ibu udah mengaktifkan search codes nanti ini di classroom, ini nggak akan ada iklan. Iklan ini nggak akan ada. Bisa kita lihat juga tingkat confidence level atau tingkat kepercayaan dari link tersebut itu berapa persen. Kalau misalnya kita nggak yakin, kita bisa bilang ke para siswa yang dengan kriteria ini, kalau misalnya di bawah 50% atau ada kurang dipercaya, jangan dibuka. Nah, itu bisa. Oke, jadi banyak fitur-fitur yang bisa membantu siswa juga. Misalnya contoh dari sisi domain, mau dari apa aja, hasil dari pencariannya mau dihasilkan dari negara mana aja, itu udah ada tab-tabnya. Mungkin supaya lebih kebayang, saya langsung masuk ke bagian demo. Saya izin stop sharing. Saya akan sharing langsung di Teams. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Jadi untuk menambahkan plus ini, langsung kita cari search codes. Dan ini berlaku untuk di sub-channel Bu ya, di Classroom. Jadi bisa diaplikasikan di sub-channel, nggak ada masalah, nggak harus di channel utama. Nah, tampilan pertamanya seperti ini, Bu. Bapak Ibu, jadi nggak ada perbedaan dengan buka bing.com. Tetap ada kotak untuk mencari keyword. Nah, di sini kita coba testing ya, apa yang mau kita cari. Tapi disclaimer di awal ini, Mas hanya support saat ini masih bahasa Inggris. Mungkin untuk bahasa Indonesia dan bahasa lain itu semoga lebih cepat Bu ya, Bapak Ibu akan hadir. Ini saya coba dengan bahasa Inggris dulu. Saya mau coba cari Indonesia Independence Day. Sorry. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, di tab ini, ini yang bisa kita hadirkan untuk para siswa, Bu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik domain apa aja yang mau dihasilkan. Apakah .com, atau .org, atau yang lain gitu. Nah, yang seperti saya mention sebelumnya, ini kita bisa cari dari mana aja domain ini berada. Kalau kita mau hanya Indonesia saja, maka kita klik Indonesia saja. Ini
Nah, ini saya sebagai contoh, saya hanya pilih Indonesia. Lalu, apakah pencariannya ingin juga menghasilkan sebuah file PPT atau PDF atau doc? Kalau misalnya tidak hanya ingin melihat web, ini kita bisa nonaktifkan. Kita bisa atur juga jangka waktu pencariannya. Ini saya pilih anytime dulu. Nah, nanti saya akan masuk ke operator. Saya coba cari dulu di sini. Nah, ini. Jadi di sini terlihat akan mengembalikan hanya pencarian di Indonesia saja. Kita bisa lihat di tiap pencarian ada info-info seperti ini. Oke, jadi ketika saya coba ambil contoh misalnya saya nggak mau ngambil data yang lama-lama, saya cuma mau setahun aja. Saya langsung cari. Nah, langsung terlihat Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih setahun akan terlihat link-link yang kita coba cari barusan. Oke, sebenarnya yang lebih saya suka ini adalah di operator. Jadi ada 4 fungsi supaya membantu siswa lebih spesifik mencari pencariannya. Misal siswa hanya ingin mencari pencarian yang hanya memiliki 2 kata ini. Nah, kita bisa pakai quotation mark ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Nanti hasil yang akan muncul dari pencariannya akan hadir 2 kata ini saja. Jadi kata-kata atau website-website yang tidak ada 2 kata ini, Indonesia dan history, tidak akan muncul. Oke, yang ini yang paling penting Bapak Ibu, adalah NewsGuard ini. Ini menurut saya menjadi sangat membantu ya. Kenapa? Karena ketika siswa mencari, pastinya kan kita ingin hasilnya yang dibaca juga bermanfaat ya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kita bisa lihat dari skor ini, semakin tinggi skornya mendekati 100 berarti semakin bagus. Artinya apa? Semakin bisa dipercaya. Coba kita bandingkan dengan pencarian biasa, tidak ada level seperti itu. Nah, ini yang membuat siswa dan membuat para guru juga bingung. Website mana yang bisa dipercaya. Dengan Search Coach, ini sudah dipermudah dengan NewsGuard ini. Seperti itu. Oke, saya lanjut di bagian terakhir. Ini untuk 4 tab ini apakah bisa diedit? Bisa. Di mana editnya? Kita go back dulu ke halaman utama Search Coach. Lalu kita ke kelas setting. Kita bisa menonaktifkan tombol tadi, fitur tadi, kira-kira untuk yang dibutuhkan di kelas kan pasti beda-beda Bapak Ibu ya, nggak ada standarnya, bisa disesuaikan dengan kemauan Bapak Ibu. Misalnya Search Coach-nya saya hanya ingin mengaktifkan domain dan file type saja, berarti yang lain saya matikan aja. Jadi siswa hanya bisa memakai 2 tombol ini, seperti itu. Nah, mungkin terakhir dari saya, ini filter yang tadi ada di Search Coach, itu ada namanya Fast Checker. Apa fungsinya? Sebenarnya Fast Checker ini cocok untuk membedakan mana yang berita beneran ya, mana yang berita palsu. Nah, tapi untuk saat ini hanya keluar dari 3 website ini, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya 3 website ini itu memberikan validasi terhadap pencarian yang dicari, ini valid atau enggak. Sebenarnya sih kita bisa menambahkan Bapak Ibu dari situs mana aja yang dapat memberikan validasi ini. Sama caranya kita juga bisa memberikan nambahkan fast checker tadi itu di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari suatu hasil pencariannya itu divalidasi oleh situs tertentu, misalnya www.situsterpercaya.com, nanti dari pencariannya akan ngecek dari situs tersebut apakah situs yang dicari itu sudah tervalidasi dari sites yang kita setting, seperti itu. Ini saya sekali demo terakhir. Oke, jadi di sini terlihat Bapak Ibu Indonesian History berdasarkan 3 website yang ada di sini.
apakah pencariannya valid atau tidak. Nah, rata-rata NewsGuard-nya atau satpamnya di sini yang ngecek di website yang dicari itu memiliki skor yang tinggi. Artinya apa? Artinya ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan, aman, Bu. Jadi Bapak Ibu jadi nggak perlu worry lagi siswa mencari lagi buka tab baru di Bing atau pencarian engine yang lain tanpa harus worry hasilnya valid atau enggak. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Izin kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Agus dan Mbak Rima. Terima kasih. Baik, luar biasa. Update teknologi dari Microsoft Bapak Ibu yang sekarang sudah terintegrasi di Microsoft Teams ya, Search Codes. Jadi kalau selama ini kita menggunakan Microsoft Teams kadang masih dipisah, kalau browsing harus cari lagi buka browser gitu menggunakan search engine. Nah, si search engine ini bukan sebatas search engine tapi Search Codes di sini lebih canggih dari itu. Kita bisa mengatur pembatasan file apa yang dicari, web apa yang kita inginkan, sampai dengan pengaturan tipe file, rentang waktu hasil yang diinginkan. Banyak pengaturan yang bisa kita lakukan. Akan sangat menarik tentunya jika nanti Bapak Ibu kita sambung dengan sesi diskusi. Namun kita akan masuk ke sesi 2 dulu, Mas Afid. Mohon izin untuk masuk ke paparan sesi 2. Untuk sesi diskusi akan kita gabungkan di bagian akhir. Begitu Mas Afid, terima kasih atas paparannya dan kita akan lanjut Bapak Ibu ke paparan di sesi 2. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Hamzah Hibi, MII kita, sekaligus beliau bekerja berprofesi di Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Hamzah. Ya, waalaikumsalam. Apakah suara saya suara kedengaran? dengan baik Pak Hamzah ya? Ya, oh ya, siap. Baik. Pak Hamzah, ya dalam waktu 20 menit ke depan silakan untuk bisa memaparkan tema yang sudah disiapkan, yaitu strategi partnership di